Kali ini makhluk itu tidak sendirian, ada dua makhluk lainnya. Makhluk hitam besar itu mendekati Dedi. Piar! Sosok itu nyaris saja menyentuh tubuh Dedi, tapi istrinya datang saat mendengar gelas pecah, lalu dia menyalakan lampu. 4 hari lagi, hutangnya dibayar. Kamera roll, audio on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel mistis kesayangan kita, Wingit Mystery. Untuk kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitter yang bernama Expert Rashid. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Putus Utang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol like serta tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari kami. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, silahkan aja kunjungi link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa ceritanya, langsung saja kita simak cerita berikut ini. Kisah ini terjadi pada tahun 2019, di mana pekerjaan yang mulai langka di kampung halaman membuat Dedi dan istrinya Mariska harus mencari peruntungan lain di luar kota. Dedi mendapatkan pekerjaan proyek pengurukan lahan yang akan digunakan sebagai lahan perumahan di salah satu kota besar di Jawa Barat. Berbekal niat bekerja agar dapur tetap ngebul, Dedi menerima proyek untuk mengawasi pengurukan tersebut. Dedi benar-benar asing dengan lingkungan proyeknya kali ini. Nyaris tidak ada satupun yang dikenalinya kecuali Kusnadi, kakak sepupu istrinya yang memberinya pekerjaan itu. Singkat cerita, ada salah seorang pengawas proyek yang akhirnya menjadi teman dekat Dedi selama mengawasi proyek tersebut. Sebut saja di sini namanya Martin. Martin ini nasibnya sama seperti Dedi. Dia seorang perantauan asal salah satu kota di Jawa Tengah yang mencari peruntungan bekerja di luar kota. Karena merasa sebagai sama-sama perantau, Dedi mulai cepat akrab dengan si Martin. Seringkali si Martin ini menjemput Dedi sebelum berangkat kerja dan begitu juga sebaliknya. Tidak jarang mereka saling meminjam uang ketika salah satunya sedang tidak ada. Sampai kemudian suatu waktu Martin mendatangi Dedi. "Bro, sorry aku mau ngerepotin lagi." Martin membuka obrolan di depan tempat proyek sambil mengawasi truk material yang lalu lalang. Dedi melihat ada raut serius di wajah Martin. "Kenapa bro? Kalau aku bisa bantu, pasti tak bantu." Martin menggaruk-garuk kepalanya. Dia membisiki Dedi jika sedang membutuhkan uang untuk modal menikah sekitar 40 juta. Karena sudah terlanjur percaya, Dedi dengan mudah langsung meminjami si Martin. "Nanti jam makan siang bareng aku ke bank, sekalian nanti kita makan siang bareng." Singkat cerita, siang itu Dedi meminjami Martin uang. Martin berjanji akan mengembalikan uang itu sebulan lagi setelah acara nikahannya selesai. Dedi menepuk pundak temannya itu agar tidak terlalu khawatir. 1 bulan berlalu sejak Martin kembali dari cuti nikahnya dan bekerja lagi, tapi Dedi melihat ada perubahan sikap Martin sejak kembali dari kampung. Martin sudah jarang main ke rumah kontrakan Dedi di proyek. Martin juga seperti tampak menghindar. Sempat Dedi menunggu di parkiran hanya untuk menemui Martin, tapi lagi-lagi Martin hanya tersenyum lalu pergi. Dedi di sini sempat bingung dengan kelakuan Martin sampai suatu hari Dedi mendapat telepon dari kampungnya jika anaknya sedang membutuhkan biaya untuk sekolah.
Ditambah lagi orang tua kandungnya membutuhkan kendaraan untuk mengantar jemput anaknya. Dan di kantor proyek saat itu belum ada pencairan. Dedi akhirnya berusaha menemui Martin di rumah kontrakan untuk menagih utang. Mencoba membicarakan baik-baik, tapi tidak disangka Martin malah marah-marah. "Kalau aku punya uang, pasti aku bayar. Proyek kan belum cair, mau bayar pakai apa?" kata Martin di depan pintu rumahnya. Dedi kaget dengan reaksi Martin karena merasa benar. Dedi pun ikut marah. Dia memberi batas tempo waktu 1 minggu kepada Martin, lalu pergi tanpa mengucap salam. Martin terlihat memasang wajah benci kepada Dedi. Dan pada akhirnya persahabatan keduanya tidak sama lagi setelah hari itu. Jika bertemu di proyek, Martin menunjukkan tampangnya sinis kepada Dedi. Begitu juga Dedi pernah sesekali saat kendaraannya berpapasan dengan Martin, Dedi sengaja berteriak, "4 hari lagi hutangnya dibayar," sambil terus melaju sampai kemudian hari ke-6 setelah kejadian penagihan. Dedi tidak sengaja berpapasan dengan Martin yang akan keluar parkiran. Tapi anehnya, tidak seperti biasanya. Raut wajah Martin tampak bersahabat sembari dia mengucapkan, "Uangnya besok ya bro, nanti aku antar ke rumahmu," kata Martin sambil memasuki mobil. Dedi merasa heran, tapi akhirnya membalas senyum temannya itu. Sore harinya ketika Dedi pulang dan sampai di depan rumah kontrakannya, dia diberitahu istrinya jika Martin sempat mampir. "Dia kesini nyari kamu mas. Memangnya kamu nggak ke proyek?" tanya Mariska, istri Dedi sambil menyapu. "Lah, tadi siang ketemu kok bisa nyari aku kesini ya?" Dedi membalas ucapan Mariska. Di sini Mariska hanya menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, "Cuma tadi dia bawa kresek hitam. Aku pikir mau ditaruh di sini, ternyata dibawa lagi." Dedi yang masih bingung lalu masuk ke dalam rumah. Dia mencoba menelpon Martin, tapi nomor teleponnya kali ini tidak aktif. Kemudian dia mengirimkan pesan WhatsApp yang isinya menanyakan maksud kedatangan dirinya, tetapi tidak juga terkirim. Selepas maghrib, Dedi merasakan tubuhnya seperti masuk angin. Terasa berat dan dia sempat meminta Mariska membuatkan wedang jahe. Lalu kemudian dia tiduran di dalam kamar. Di atas kasur, Dedi merasa tubuhnya mendadak dingin. Lalu dipakainya selimut hanya sampai sebatas leher. Tidak lama kemudian dia tertidur. Di dalam mimpinya, Dedi merasa masih berada di dalam kamarnya. Dedi melihat ada sosok besar yang sedang duduk di sampingnya. Sosok itu membelakangi Dedi dan tiba-tiba sosok itu menoleh. Wajahnya hitam. Hanya ada 2 bola matanya yang putih. Nampak sosok itu lalu berdiri dan melompat ke dadanya. Dedi ingin memberontak, tapi tubuhnya serasa seperti tidak bisa digerakkan. Mulutnya berusaha berteriak, tapi suaranya tidak juga keluar. Sosok itu terus mendelik mendekatkan wajahnya ke muka Dedi. Sesaat kemudian Dedi bangun dari tidurnya. Dia merasakan tubuhnya sangat panas. Lalu dia mematikan lampu kamarnya dan hanya sedikit cahaya yang masuk dari pintu. Mata Dedi yang masih linglung mencari-cari istrinya. Dia memanggil tapi suaranya seperti tertahan. Mata Dedi tidak sengaja menangkap wujud besar yang sedang berdiri di belakang pintu. Tubuhnya sama besarnya seperti yang ada di mimpinya tadi. Keringat Dedi mengucur, suaranya tidak bisa keluar. Sosok ini bertubuh besar dengan rambut panjang itu perlahan mendekat kepada Dedi, mencoba menggapai-gapai tangannya meraih apa yang dia pegang. Telunjuknya lalu menyentuh gelas wedang jahe yang ada di atas meja. Dedi menariknya sampai gelas itu jatuh. Piar! Sosok itu nyaris saja menyentuh tubuh Dedi, tapi istrinya datang saat mendengar gelas pecah. Lalu dia menyalakan lampu. "Kok gelasnya dipecahkan mas?" Mariska bertanya sambil memunguti pecahan beling. Dedi menarik nafas sambil menarik punggungnya bersandar ke ujung ranjang. Mariska lalu meraba dahi Dedi
yang berkeringat. Kamu panas banget mas, besok kita periksa aja ya. Dedi hanya bisa mengangguk pelan dan singkat cerita di keesokan harinya Dedi kondisinya semakin parah. Bahkan untuk naik ke atas motor kakinya tidak kuat. Akhirnya Mariska meminta bantuan tetangga kontrakan untuk mengantarnya ke klinik. Sesampainya di klinik, dokter mendiagnosa Dedi terkena tipes dan dia diminta untuk rawat inap. Tapi Dedi tidak mau, dia memilih beristirahat di rumah karena sejak masuk ke area klinik, Dedi melihat banyak pasien-pasien yang tampak berdiri pucat. Beberapa dilihatnya memiliki luka menganga di bagian tubuhnya, tapi mereka tetap berdiri dengan tatapan kosong. Aku istirahat di rumah aja dek, nanti mintakan surat saja ke dokter. Dedi memberitahu istrinya dengan suara yang sarak. Akhirnya Dedi dirawat inap di rumah Mariska. Mariska mencoba menghubungi Martin, tapi lagi-lagi ponselnya tidak aktif. Ketika mengantar surat ke proyek, Mariska sempat melihat Martin, tapi teman suaminya itu justru berjalan menjauh. Di rumah Dedi hanya bisa berbaring saja, kaki dan tubuhnya terasa lemas. Mariska masih mengantar surat ke proyek dan belum kembali. Menjelang maghrib, hujan tiba-tiba turun dengan deras. Jam menunjukkan pukul 5:30 sore. Dedi yang setengah tertidur terbangun karena suara jendela. Suara berisik dari jendela yang terbuka tertutup terkena angin. Dedi berniat untuk menutupnya, tapi dirinya tidak kuat menopang badannya. Lampu-lampu di rumah juga belum menyala, tanda istrinya belum pulang. Dedi mencoba memaksakan tubuhnya yang mulai terasa sakit untuk turun dari kasur. Baru setengah kakinya turun, suara jendela berhenti berbunyi. Dedi menatap ke arah jendela yang remang-remang. Masih terlihat sosok yang sempat muncul di mimpinya, berdiri di luar jendela. Tubuhnya hitam dengan rambut kasar hampir sepanjang tubuh. Tangan sosok itu lalu masuk ke dalam kamar, menyusul pelan-pelan. Semua anggota tubuhnya seperti menyusut lalu membesar. Setelah masuk dari jendela selebar setengah meter, tangan Dedi mencengkeram spray, lalu tubuhnya terjatuh ke belakang. Makhluk itu mendekati tubuh Dedi, lalu menindihinya. Tangannya mencengkram dada Dedi sambil mengucapkan bahasa yang tidak dimengerti. Dedi di sini merasakan panas dan perih di sekujur badannya ketika jari-jari makhluk itu mulai menekan. Tidak lama kemudian Dedi pingsan. Sekitar pukul 11 malam Dedi baru tersadar. Di depannya tiba-tiba sudah ada beberapa tetangga kontrakan yang tampak berkeringat. Dedi tampak kebingungan. Dia melirik ke depan pintu, ada istrinya yang sedang berbicara dengan Pak RT. Seluruh kamar tampak berantakan, kata Effendi tetangga kontrakan. Setelah melihat Dedi membuka mata, Mariska yang ada di depan kamar langsung berlari masuk. Dedi ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya hanya keluar kecil dan serak. Mariska lalu menyodorkan gelas kecil berisi air putih. Setelah tetangga mulai pulang, satu persatu Mariska yang nampak sembam matanya menceritakan jika Dedi sempat kesurupan. Semua barang di kamar dibanting karena tetangga sebelah mendengar suara berisik lalu berusaha masuk ke dalam rumah. Begitu sampai kamar, tetangga itu hanya melihat kegelapan, lalu tiba-tiba dia disergap oleh Dedi yang langsung berusaha mencekiknya. Tetangga itu langsung berteriak-teriak dan mengundang tetangga yang lainnya masuk. Kata Pak RT, tadi kamu sepertinya ada yang mengganggu mas. Kata Mariska. Dedi hanya menggeleng lemah menanggapi cerita istrinya. Semua kejadian terasa begitu cepat dan nyata. Malam itu Pak RT dan tetangga sebelah kontrakan begadang menunggui si Dedi. Dek, aku jangan ditinggal-tinggal lagi ya sampai sembuh, kata Dedi berbisik dengan suara serak dan pelan. Mariska hanya mengangguk mendengarkan permintaan suaminya. Setelah kejadian itu, kondisi Dedi terus memburuk. Kakinya benar-benar tidak bisa digerakkan. Dedi pun harus buang air dari atas kasur dengan pispot.
Ketika diberi makan, Dedi juga selalu memuntahkan setiap disuapi. Makanan itu masuk, tapi tidak lama kemudian semuanya dimuntahkan. Mariska pernah melihat ada serabut mirip lumut berwarna hitam pekat di antara muntahan Dedi. Padahal waktu itu Mariska hanya menyuapinya dengan bubur tanpa lauk. Karena kondisinya semakin lemah, Dedi akhirnya dipasangi selang infus di dalam kamarnya. Dedi sempat dibawa ke rumah sakit, tapi lagi-lagi dokter tidak menemukan adanya penyakit yang aneh. Setelah memeriksa semua kondisi tubuhnya, dokter hanya memberikan vitamin melalui infus. Seharusnya Dedi menginap selama 4 hari. Tapi di malam kedua, Dedi terpaksa pulang. Saat itu Mariska sedang keluar untuk membeli beberapa keperluan. Dedi di sini ditinggal sendiri di dalam bangsal yang ruangannya jadi satu dengan sekitar 7 orang pasien lainnya. Kebetulan tiba waktu menjelang jam bersih-bersih ruangan, jadi semua gorden pembatas pasien dibuka sehingga bisa melihat satu sama lain. Dedi yang tidak bisa banyak bergerak hanya bisa memilih melirik pasien lainnya. Hanya 2 pasien di ujung ruangan yang dijaga keluarganya di depan ranjangnya. Dedi melihat ada pasien kakek tua yang melihat ke arahnya. Kakek itu duduk bersandar di dinding. Kakek itu lalu menunjuk ke arah Dedi. Spontan, Dedi menoleh. Lagi-lagi Dedi melihat sosok hitam berambut panjang yang ditemuinya di rumah. Karena cahaya cukup terang, Dedi bisa melihat jelas makhluk itu berdiri di antara ranjangnya dan pasien di sampingnya. Kali ini makhluk itu tidak sendirian, ada 2 makhluk lainnya yang berdiri di sampingnya. Bentuknya nyaris sama, yang satu kurus tinggi dan yang satunya lebih kecil. Makhluk hitam besar itu mendekati Dedi. Mulutnya terbuka seperti berbicara. Dedi melotot ketakutan, berusaha mundur. Tubuhnya terasa kaku, sulit digerakkan. Mulut makhluk itu menganga tapi seperti ditutupi serabut. Tangannya yang kurus panjang menarik selang infus. 2 makhluk lainnya tiba-tiba sudah duduk di atas kaki dan perut Dedi. Darah yang mengucur deras dari tangannya. Dedi berusaha berteriak tapi suaranya tertahan urat. Tubuh Dedi mengejang menahan sakit dan ketakutan. Tidak lama 2 orang pelawat berlari ke arah Dedi lalu memegangi tubuhnya. Dedi kembali pingsan. Ketika bangun, dia sudah berada di ruang isolasi. Mariska dan kakak sepupunya Kusnaidi ada di sebelahnya bersama seorang dokter. Dedi masih merasakan kepalanya pusing. Dari obrolan dokter itu, Dedi mendengar jika dirinya tadi melepas jarum infus dengan paksa. Pasien lain yang melihat itu ketakutan, apalagi kata pasien-pasien yang lain, Dedi sempat menusuk-nusukan jarum infus ke tangannya. Dedi lalu melirik ke tangannya yang sudah ditutupi beberapa plester dan perban. Malam itu Dedi terpaksa pulang. Biaya untuk pindah ke ruangan khusus cukup tinggi. Mariska memilih untuk membiarkan Dedi dirawat jalan di rumah sekaligus mengurangi biaya pengeluaran. Mulai kejadian itu di rumah sakit, Mariska hampir tidak pernah meninggalkan Dedi. Karena setiap kali ditinggal, Dedi seperti orang ketakutan. Matanya menoleh ke kanan, ke kiri. Kondisi Dedi semakin memprihatinkan. Tubuhnya sudah benar-benar kurus. Mariska mulai kesulitan membedakan antara Dedi dalam keadaan bangun atau tertidur. Matanya hanya menatap ke atas dengan mulut menganga yang sesekali tertutup. Mariska pernah mencoba mendatangi Martin untuk menagih hutang. Karena kondisi keuangan sudah semakin menipis, Mariska menitipkan Dedi kepada tetangga lalu pergi ke proyek. Tapi bukannya simpati, Martin malah berusaha seperti tidak peduli. Nanti kalau si Dedi udah sembuh baru aku bayar hutangnya. Kok malah istrinya yang nagih hutang, umpat Martin sambil terus memantau proyek. Mariska pun akhirnya pulang dengan tangan kosong. Hatinya memendam amarah sekaligus kecurigaan. Karena selama ini setahunya Martin dan suaminya sangat dekat. Sampai hari ke-20 setelah awal sakit, Dedi sudah seperti mayat hidup.
Hampir seharian tidak ada gerakan dari tubuhnya kecuali dadanya yang naik turun lemah. Orang tua Dedi akhirnya ikut datang menjenguk bersama anaknya. Mereka membawa serta paman Dedi yang bernama Muhtar. Begitu datang melihat kondisi Dedi, Muhtar yang di kampung kelahiran Dedi sering mengobati orang-orang sakit dengan cara alternatif, langsung membuang ludah. Ia lalu mengambil wudhu dan melakukan sholat hajat. Selepasnya Muhtar mengumpulkan orang tua Dedi dan Mariska di dalam kamar. Gantian orang tua Mariska yang menjaga Dedi. Mas, Mbak, Mariska, Dedi kayaknya terkena gangguan, kata Muhtar kepada 3 orang di depannya. Obati sebisa Muhtar, saya nurut, jawab Bapak Dedi pasrah. Mariska dan Ibu Dedi juga sependapat. Akhirnya malam itu juga Mariska diminta mengumumkan jika Dedi dalam kondisi sakaratul maut. Semua orang yang mengenal Dedi, terutama teman-teman proyek, dikabari agar berkenan datang ke rumahnya. 15 menit setelah kabar itu disampaikan, satu persatu orang datang. Tidak sampai 1 jam sudah ada 30-an orang yang memenuhi rumah kontrakan Dedi. Sebagian besar teman proyeknya. Di antara orang-orang itu, Mariska melihat Martin yang datang dengan baju koko. Martin terlihat penasaran melihat kondisi Dedi. Kepalanya menjumpai dari sela-sela tamu yang memenuhi kamar. Tubuh Dedi sendiri sudah ditutupi kain jarik oleh Muhtar. Di sampingnya juga ditutupi kain jarik yang dibentangkan, jadi mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Setelah semua tamu berkumpul, Muhtar mengajak mereka untuk berdoa bersama di ruangan tengah. Masing-masing tamu diberi segelas air putih yang kata Muhtar digunakan untuk menampung doa. Para tamu sempat bingung, tapi Muhtar beralasan jika itu sudah menjadi adat di desa Dedi. 30 menit setelah berdoa, tamu-tamu akhirnya mulai pulang. Muhtar menyuruh Ibu Dedi mengumpulkan air itu di baskom. Martin pulang bersama teman-teman proyek yang lainnya. Berulang kali dia terlihat mencuri pandang ke arah kain yang menutupi tubuh Dedi. Selepas semua tamu pulang, Muhtar memanggil ayah Dedi untuk menemaninya masuk ke dalam kamar. Air yang sudah diwadahi baskom dibawa masuk ke dalam. Muhtar lalu mematikan lampu kamar. 2 batang lilin yang dibawanya lalu dinyalakan di meja di samping kasur. Muhtar kemudian tampak mulai berdoa. Ayah Dedi menemani di sampingnya sambil menunggu perintah dari Muhtar. Cahaya 2 batang lilin menerangi seperempat ruang kamar. Muhtar berdoa cukup lama. Ayah Dedi beberapa kali menguap. Saking lamanya menunggu, mata ayah Dedi nyaris terpejam ketika dia menyadari ternyata ada sesosok makhluk bertubuh besar yang sudah duduk di atas kasur. Sosok itu seperti sedang menunggui tubuh Dedi. Ayah Dedi mulai merasa tidak nyaman. Di sampingnya Muhtar masih menunduk sambil membuka telapak tangan. Sosok itu tidak bergerak, tapi terasa sekali aura kamar menjadi lebih pekat ketika sosok itu muncul. Ayah Dedi tidak bisa melihat jelas wajah makhluk itu, tapi kepalanya terlihat lebih besar dari ukuran manusia normal dengan rambut mirip ijuk yang panjang. Kain jarik yang dibentangkan menutupi tubuh Dedi tiba-tiba seperti bergerak dari dalam. Muhtar tiba-tiba menghentikan doanya. Mas, baskomnya bawa ke sini. Ayah Dedi lalu mengangkat baskom yang ada di sampingnya. Muhtar menyibakkan kain yang sebelumnya menutupi Dedi yang sedang terbaring. Ayah Dedi hampir berteriak menjatuhkan baskom. Muhtar buru-buru mengambil baskom itu. Ayah Dedi di sini melihat seekor ular sedang melilit perut anaknya. Di atasnya ada seekor buaya yang sedang mencakar Dedi. Tidak menunggu lama, Muhtar langsung menyiramkan air dari baskom itu ke tubuh Dedi. Begitu air menyentuh tubuh Dedi, sosok ular dan buaya yang tadinya mendekap tubuh Dedi langsung mengendur. Ular melepaskan lilitannya lalu mengejang kaku. Begitu juga buaya yang bergulung menjauhi tubuh Dedi.
sosok hitam yang tadinya hanya duduk mendadak berdiri dan memunguti dua hewan itu. Ia tampak marah dan mendekati Muchtar dengan cekatan. Muchtar mendahului mendorong sosok itu sampai terpental ke belakang. Sosok itu mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak bisa diartikan. Muchtar seperti tidak mendengarkan kompromi. Dia terus mendorong sosok itu sampai akhirnya menghilang di kegelapan kamar diiringi dengan percikan api. Tubuh ayah Dedi langsung terduduk lemas setelah makhluk itu hilang. Muchtar beranjak menghidupkan lampu kamar. Begitu lampu menyala, ayah Dedi melihat anaknya tampak bernafas dengan normal. Matanya melihat ke kanan dan ke kiri seperti orang bingung. Bapak, kata Dedi lemah sambil menatap ayahnya. Setelah kejadian itu, kondisi Dedi perlahan mulai membaik. Sampai cerita ini ditulis, dia masih dalam tahap penyembuhan. Karena sudah terlalu lama tidak makan dan hanya berbaring di atas ranjang. Kabarnya Dedi lalu pindah kontrakan dari tempat itu. Muchtar yang menyembuhkan Dedi menceritakan jika memang ada salah satu temannya yang mengirimkan teluh atau santet agar dirinya sakit bahkan meninggal. Muchtar meminta agar mengikhlaskan hutangnya karena dia tidak menjamin si pengirim teluh atau santet akan diam setelah kejadian ini. Dan cerita ini pun selesai. Seperti itulah akhir dari kisah ini, teman-teman. Sekian dari saya, Umam. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan cerita-cerita horor berikutnya dari Wingit Misteri. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.